Soal selanjutnya, negasi dari pernyataan, jika biaya sekolah gratis, maka semua penduduk Indonesia pandai. Nah, ini masuk materi logika matematika. Jadi cirinya, kalau di sini ada kata jika, kemudian di sini ada kata maka, nah ini tergolong implikasi. Nah, misalkan di antara kata jika dan maka, di sini ada kalimat biaya sekolah gratis. Nah, ini kita misalkan P, semua penduduk Indonesia pandai. Ini kita misalkan Hi. Kalau ini ditulis ke dalam bentuk implikasi, jadinya jika P, maka anak panah ke kanan, ini Hi. Nah, karena di sini ada kata negasi dari pernyataan ini, berarti ya kita negasikan jika P, maka Hi. Nah, negasi dari suatu implikasi ini akan ekivalen dengan P konjungsi negasi Hi. Kalau P-nya tadi kita misalkan dengan biaya sekolah gratis. Nah, P-nya tadi kita misalkan biaya sekolah gratis. Nah, tanda hubung ini itu dibaca dan kemudian negasi Hi. Kalau Hi-nya semua penduduk Indonesia pandai, nah negasi Hi-nya ini akan menjadi ada penduduk Indonesia tidak pandai. Karena semua di sini negasinya akan menjadi ada. Kemudian penduduk Indonesia pandai, berarti lawannya penduduk Indonesia ada kata tidak. Nah, tidak pandai. Berarti kalau digabung bunyi kalimatnya menjadi biaya sekolah gratis dan ada penduduk Indonesia tidak pandai. Berarti jawabannya tepat adalah B. Nomor 22, negasi dari pernyataan semua siswa SMK mengikuti ujian dan lulus. Nah, ini juga masuk materi logika. Yang kita amati di sini ada kata dan. Nah, kalau ada kata dan berarti ini termasuk konjungsi. Nah, kemudian kita lihat antara kata dan di sini ada kalimat semua siswa SMK mengikuti ujian. Misalkan ini kita simbolkan P, kemudian lulus ini kita simbolkan P. Jika ditulis konjungsi, berarti kalimatnya depan ini P, kemudian di sini dan berarti pakai simbol konjungsi, lulus berarti Hi. Nah, karena di sini ada kata negasi, berarti kita negasikan negasi dari konjungsi. Maka akan ekivalen dengan negasi P disjungsi negasi Hi. Negasi P-nya kita lihat dari pernyataan P. Kalau P-nya adalah semua siswa SMK mengikuti ujian, nah negasinya akan menjadi ada siswa SMK tidak mengikuti ujian. Jadi yang semula di sini ada kata semua akan menjadi ada. Kemudian siswa SMK mengikuti ujian. Berarti siswa SMK tidak mengikuti ujian. Nah, di sini ditambahkan kata tidak. Jadi yang berubah di sini ada dua. Kemudian kalau ada simbol disjungsi ini dibaca, nah ini dibaca atau, kemudian negasi Hi. Jadi kalau Hi-nya tadi lulus berarti negasi Hi atau lawannya Hi berarti tidak lulus. Di sini ketambahan kata tidak. Nah, jadi kata ada ini bisa diganti dengan beberapa. Nah, sehingga kalau dibaca beberapa siswa SMK tidak mengikuti ujian atau tidak lulus. Berarti yang tepat adalah yang B. Seorang petugas pemantau memandang puncak menara dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi menara yang sebenarnya adalah 60 meter, maka jarak antara petugas dan menara adalah. Nah, ini caranya kita buat ilustrasi terlebih dahulu. Misalkan ada menara. Tinggi menara ini adalah 60 meter. Kemudian di sini ada seorang petugas yang memandang puncak menara dengan sudut elevasi 60 derajat. Nah, misalnya orangnya di sini memandang ke puncak akan membentuk sudut elevasi. Nah, jadi orangnya memandang ke puncak akan membentuk sudut elevasi 60 derajat. Nah, seperti ini. Yang ditanya di sini adalah jarak antara petugas dan menara. Berarti ini orangnya atau petugasnya dan ini menaranya. Berarti ini yang akan kita cari. Nah, di sini perlu diingat ada rumus
dari materi trigonometri, kalau misalnya alfanya di sini, berarti pada bagian sisi yang depannya alfa itu kita sebut depan atau de. Kemudian kalau ini siku-siku, berarti depannya siku-siku kita sebut mi atau miring. Nah, sisanya kita sebut samping atau sa. Sehingga jika ada sin alfa itu bisa kita cari dengan depan per miring atau sin demi. Kalau cos alfa bisa kita cari dengan samping per miring atau sami. Kalau tan alfa bisa kita cari dengan depan per samping. Nah, gini. Sehingga kalau soalnya segitiganya seperti ini dan ini siku-siku, berarti kita namakan dulu. Di depan siku-siku berarti ini disebut miring. Kemudian ini sudutnya di sini berarti ini disebut depan. Nah, sisanya samping. Sehingga jika kita mau menggunakan rumus ini, kita tinggal checklist saja yang kita butuhkan. Yang sa ini jelas kita pakai karena ini yang dicari. De ini yang diketahui, jelas kita pakai. Nah, mi ini tidak ditanyakan dan tidak diketahui, berarti tidak usah kita pakai. Yang kita pakai hanya sa sama de. Nah, rumus yang ada sa dan de itu hanya miliknya tan. Nah, di sini ada sa dan de. Berarti kita tulis rumus tan alfa sama dengan desa. Berarti di sini tan alfa sama dengan depan per samping. Berarti tan alfanya ini 60 derajat. Depan berarti 60 per. Nah, sa ini yang kan kita cari ya. Berarti tetap sa, gini aja. Berarti tan 60 derajat itu senilai dengan akar 3 sama dengan 60 per sa. Nah, kalau mau mencari sa ya berarti kita pindahkan aja, saling tukar posisi. Berarti sa sama dengan 60 per akar 3. Nah, ini kita kalikan sekawan. Sekawannya di sini akar 3 ya, berarti akar 3 per akar 3 sama dengan 60 kali akar 3 berarti 60 akar 3 per akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 3. Nah, ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret 3 dengan 60. Berarti ini 1, ini 20. Nah, berarti nilainya sama dengan 20 akar 3 meter. Berarti yang tepat adalah yang B. Koordinat kartesius dari titik A 6,30 derajat adalah, nah kalau ini cirinya ada derajat berarti ini merupakan koordinat kutub. Kemudian jika ini adalah koordinat kutub berarti posisi depan ini sebagai R dan ini adalah sebagai theta atau sudutnya. Berarti kita butuh koordinat X dan koordinat Y-nya. Nah, kita tahu bahwa rumus sin alfa itu adalah Y per R. Nah, sedangkan cos alfa itu rumusnya adalah X per R. Nah, di sini kita akan mencari nilai Y dan nilai X. Berarti di sini kita ganti ya. Berarti Y-nya tetap sama dengan R-nya di sini 6. Sin alfa berarti sin 30 derajat. Nah, berarti Y-nya sama dengan 6 pindah ke sini jadi perkalian. Berarti 6 dikali sin 30 derajat. Berarti 6 dikali sin 30 setengah. Nah, berarti setengahnya 6, 3. Nah, koordinat Y-nya ada ketemu 3. Sekarang X. Berarti ini cos alfanya kita ganti 30 derajat sama dengan X per R-nya 6. Nah, ini juga sama pindah ke sana. Berarti jadinya 6 dikali cos 30 derajat sama dengan X. Berarti 6 dikali cos 30 setengah akar 3. Berarti setengahnya 6 berarti 3. Akarnya tetap. Nah, karena di sini yang ditanyakan koordinat kartesius, berarti kita butuh koordinat X, Y. Nah, berarti X dulu. X-nya adalah 3 akar 3, Y-nya adalah 3. Berarti 3 akar 3 dulu sebagai X, ini sebagai Y. Jawaban yang tepat adalah E.
Sebuah laboratorium komputer akan mengadakan pengurangan jumlah CPU berdasarkan performa hardware-nya yang diukur melalui sebuah aplikasi. Dari hasil pengukuran diperoleh data sebagai berikut. Jadi di sini ada skor 61 sampai 65, 66 sampai 70 dan seterusnya. Di sini ada frekuensinya 24, 8, 12 sampai seterusnya. Jika komputer yang akan dikurangi sebanyak 25% dari total komputer yang ada, maka skor maksimal performa hardware untuk komputer yang dikurangi adalah, nah di sini ada 25% dari total komputer. Berarti kita bisa menggunakan aturan persentil ya, karena persentil itu per 100. Nah, ada hubungannya dengan persen ini. Ini juga per 100. Berarti kita cari letak terlebih dahulu. Letak dari persentil ke 25. Nah, jadi kalau ini 25% ya persentil 25. Kalau misalnya 35% berarti persentil 35. Berarti 25 per 100 dikali N. Nah, N itu adalah banyak data. Nah, misalkan tabelnya ini saya rubah seperti ini. Jadi di sini kita akan mencari N dengan cara menjumlahkan frekuensinya. Jadi seluruhnya ini kita jumlahkan 2 tambah 4 dan seterusnya. Hasilnya sama dengan 40. Nah, kalau di sini kita mencarinya dengan menggunakan persentil, berarti di sini kita butuh tambahan kolom baru, saya namakan kolom FK, frekuensi kumulatif. Nah, kalau di sini angka 2, berarti ini 2 tetap. Kemudian di sini tambah 6. Ini tambah juga, berarti 14. Ini ke sini juga ditambah 26. Ini ditambah 32, ini ditambah 40. Nah, jumlahnya ini sama ini harus sama. Kemudian kita hitung 25 per 100 kita sederhanakan jadi 1/4 dikali N-nya adalah 40. Nah, berarti ini dicoret 1, ini 10. Berarti ini 10. Nah, kemudian kalau sudah ketemu letak persentil ke 25 adalah data ke 10, berarti kita lihat pada kolom FK. Nah, pada kolom FK ini 2 itu kan belum sampai 10 ya, berarti kan kurang. 6 ini mintanya 10, berarti kan kurang. 14, nah ini cukup. Berarti kelas persentil ke-25 ada di kelas yang ke-3 ya. Jadi ini kelas pertama, kedua, ketiga. Ini kelas ketiga. Jadi ini kelas miliknya persentil 25. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. Rumus persentil adalah P I sama dengan TB plus I per 100 N min FK per frekuensi persentil ke I dikali P. Nah, untuk mencari TB berarti kita lihat pada kelas persentilnya. Nah, di sini kelas persentil terletak di kelas yang ketiga atau baris ketiga. Nah, berarti kalau di sini 71, maka TB-nya itu dikurangi 0,5. Berarti 71 dikurangi 0,5. Berarti jadinya 70,5. Nah, berarti kita nanti gantikan jadi 70,5. Nah, kemudian ini kita tuliskan lagi. Ini sudah kita hitung ya. Jadi ini 10 tadi. 10 dikurangi FK. Nah, kalau kelasnya FK itu lihat pada kelas persentilnya. Nah, kalau kelas persentilnya di kelas yang ketiga, berarti FK itu sebelum 14 ini. Berarti di atasnya, yaitu 6. Berarti di sini dimasukkan 6 per frekuensi persentilnya di sini adalah 8. Nah, berarti kita ganti 8. Kemudian dikali. Nah, P itu adalah panjang kelas. Berarti 71 sampai 75 itu ada sebanyak 5 ya. 71, 72, 73, 74, 75. Nah, ada sebanyak 5. 70,5 ditambah ini berarti 10 kurangi 6, 4 per 8 dikali 5. Nah, berarti ini 70,5 ditambah setengah dikali 5. Nah, separuhnya 5 berarti kan 2,5. Berarti sama dengan 73. Jawabannya tepat adalah yang D. Soal selanjutnya nomor 26. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel berat badan dan frekuensi. Di sini disuruh menentukan median dari
data berkelompok ini. Nah, misalkan tabel ini kita buat tabel yang baru seperti ini. Kemudian kita akan menjumlahkan frekuensinya terlebih dahulu. Jadi frekuensinya kita tambah, ketemunya adalah 197. Nah, karena soal ini menanyakan tentang median, berarti kita cari letak kelas mediannya terlebih dahulu. Berarti rumusnya adalah setengah dikali N. Nah, N-nya itu adalah banyak data. Jadi 197. Setengah dikali 197. Nah, ini sama dengan 98,5. Nah, jadi letak kelas median terletak di data ke 98,5. Nah, untuk mencarinya kita tambahkan kolom baru di sini, namanya adalah FK, frekuensi kumulatif. Nah, kalau di sini 3, berarti kita tulis tetap ya, 3. Kemudian ke sini ditambah 3 tambah 24, 27, 27 tambah 100, 127, ditambah 62, 189, tambah 8, 197. 98,5 itu terletak di kelas ke, kalau kelas pertama ini kan 3, berarti kan kurang ya. 27 juga kurang. 127. Nah, ini cukup karena ini 98,5. Berarti masuk kelas ke 3. Nah, berarti ini adalah kelas median. Kemudian rumusnya median sama dengan TB plus setengah N min FK per frekuensi median dikali P. Nah, TB-nya di sini kita lihat 42. Nanti dikurangi 0,5, berarti 41,5. Ditambah setengah N, ini sudah kita cari, setengah N nilainya adalah 98,5. 98,5 dikurangi FK. Nah, kalau ini adalah kelas median, FK-nya adalah sebelumnya, berarti 27. Dibagi frekuensi median. Berarti frekuensinya di sini adalah 100. Dikali, jadi P-nya bisa dihitung manual 42 sampai 47. Ya, berarti 42, 43, 44, 45, 46, 47. Berarti ada sebanyak 6. Nah, atau 47 kurangi 42 itu kan 5 tambah 1 berarti 6. Kemudian 41,5 ditambah, ini dikurangi ya, berarti 71,5 dibagi 100 dikali 6 sama dengan, ini tetap 41,5 ditambah 71,5 dikalikan 6, 429 per, nah pernya masih 100. Sama dengan 41,5 ditambah 429 bagi 100, berarti 4,29. Nah, ini kalau dijumlah berarti 45,79. Berarti yang tepat adalah yang E. Nomor berikutnya 27. Simpangan baku dari data tunggal 9, 10 dan seterusnya adalah, rumusnya adalah S sama dengan akar sigma XI min X bar kuadrat per N. Nah, N-nya ini adalah banyak data. Nah, di sini ada X bar. Kita akan mencari X bar itu sama dengan rata-rata. Berarti kita cari dulu rata-ratanya. Sama dengan, kita jumlah semua, 9 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 6 dibagi, nah ini banyak data ada 6, hasilnya 48 per 6, jadi 8. Nah, rata-ratanya sudah ketemu 8. Berarti rumus ini bisa kita jabarkan menjadi akar sigma itu artinya penjumlahan XI min X bar. Nah, ini berarti disebut data pertama. Nah, yang ini berarti data kedua dan seterusnya. Nah, kita urut mulai data yang pertama dulu. Berarti data pertamanya di sini 9 dikurangi rata-ratanya 8. Nah, ini dikuadratkan, kemudian ditambah data keduanya 10 dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan, ditambah 8 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah 7 dikurangi 8 dikuadratkan, tambah 8 dikurangi 8 kuadrat ditambah 6 dikurangi 8 kuadrat. Nah, ini dibagi banyak data. Banyak datanya di sini ada 6. Nah, tinggal kita hitung. Sama dengan akar 9 kurangi 8 berarti 1 dikuadratkan 1 ditambah
10 kurangi 8 2 dikuadratkan 4 ditambah 8 kurangi 8 0 ya, 0 kuadrat 0 ditambah 7 kurangi 8 min 1 kuadrat 1, 8 kurangi 8 0 dikuadratkan berarti tetap 0, 6 kurangi 8 minus 2, minus 2 dikuadratkan berarti plus 4. Nah yang bawah tetap 6. Nah kemudian kita hitung akar 1 tambah 4 5 tambah 1 6 tambah 4 10, berarti akar 10 per ini tetap 6. Nah berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 28, dari angka 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka dari angka-angka di atas dan angka tidak boleh berulang. Banyaknya bilangan ganjil yang terbentuk adalah, nah di sini akan dibentuk 3 angka ya. Misalkan 3 angka itu saya buat berupa kotak. Nah misalkan ada 3 kotak seperti ini. Karena yang diminta di sini adalah bilangannya ganjil dan tidak boleh berulang. Kalau ganjil berarti kita isi pada bagian yang paling belakang dulu. Dari angka-angka 5, 6, 7, 8, dan 9 yang ganjil itu ada angka 5, kemudian 7, dan 9. Nah ini ada sebanyak 3. Kemudian setelah kita mengisi kotak yang belakang, kita isi yang kotak bagian depan. Nah dari 5 angka ini, karena sudah dipakai 1 di belakang, berarti tinggal 4. Nah, karena sudah dipakai 2 kotak, berarti dari 5 angka ini diambil 2, berarti tinggal 3. Nah, berarti tinggal kita kalikan aja banyaknya cara. 4 kali 3 kali 3. Berarti sama dengan 36. Jawaban yang tepat adalah yang E. Suatu keluarga yang tinggal di Surabaya ingin liburan ke Eropa via Arab Saudi. Jika rute dari Surabaya ke Arab Saudi sebanyak 4 rute penerbangan, sedangkan Arab Saudi ke Eropa ada 6 rute, maka banyaknya semua pilihan rute penerbangan dari Surabaya ke Eropa pergi pulang dengan tidak boleh melalui rute yang sama adalah, nah pertama di sini rute yang dilalui adalah Surabaya ke Arab. Misalkan di sini kota Surabaya, kemudian di sini adalah Arab Saudi. Saya simbolkan dengan A. Nah, dari Surabaya ke Arab Saudi sebanyak 4 rute penerbangan. Nah, berarti di sini ada 4 rute. Misalkan saya buat rutenya seperti ini. Kemudian dari Arab Saudi ke Eropa ada 6 rute. Berarti membuat titik lagi, misalkan di sini, dan ini misalnya Eropa, atau saya simbolkan E. Nah, ada 6 rute dari A ke E. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita lihat jalur berangkat dulu ya, dari Surabaya ke Arab. Nah, di sini ada 4 rute. Kemudian dari Arab ke Eropa, di sini ada 6 rute. Karena pada saat kembali pasti ada salah satu jalan yang telah dilalui, maka banyaknya akan berkurang. Sehingga rutenya dari Eropa ke Arab tinggal 5. Nah, ini juga sama, dari Arab ke Surabaya berkurang 1 karena sudah dilalui, berarti tinggal 3. Banyaknya cara atau banyaknya semua pilihan rute berarti tinggal kita kalikan aja. 4 dikali 6 dikali 5 dikali 3 sama dengan 360. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 30, dari 9 pemain akan disusun satu tim inti bola voli yang terdiri atas 6 orang. Jika 2 pemain ini sudah dipastikan menjadi tim inti, maka banyaknya cara untuk menyusun tim inti adalah, banyaknya cara pemilihan ini kita gunakan dengan cara kombinasi. Nah, berarti kombinasi, di sini banyak pemainnya, ada 9. Nah, akan disusun satu tim yang terdiri dari 6 orang. Nah, karena 2 pemain sudah dipastikan menjadi tim inti, berarti masing-masing ini dikurangi 2. Sehingga kombinasinya menjadi kombinasi 7 ini 4. Nah, kemudian kita selesaikan dengan rumus kombinasi. Berarti 7 faktorial per 7 kurangi 4, 3 faktorial dikali yang bawah ini 4 faktorial. Berarti 7 faktorial saya coret dengan 4 faktorial. Nah, berarti di sini tinggal 7 kali 6 kali 5, 4 tidak usah ya, sudah dicoret dengan yang bawah. Ini 3 kali 2 kali 1. Ini 6, kita coret, berarti jawabannya 35. Yang E.